Ajma'in. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim al-kalimatus sabr, kata sabar lebih dari 90 kali berdasarkan penelitian ahli ilmu dari kalangan ilmu Al-Qur'an, ilmu tafsir. Dan ini menunjukkan tentang kemuliaan sabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul ghafirun annahum humul faizun, dan sungguh pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, aku memberikan balasan kepada mereka bima sabaru, atas apa yang mereka telah bersabar atasnya, annahum humul faizun, bahwasanya sesungguhnya mereka itulah benar-benar orang-orang yang memperoleh kemenangan. Para malaikat menyambut ahli surga, salamun alaikum, keselamatan sejahtera atas kalian, bima sabartum, terhadap apa yang kalian telah bersabar dahulu di dunia, fa ni'ma uqbad dar, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Ulaika yujzaunal ghurfah, mereka itulah yang diberikan balasan dengan tempat yang tinggi, bima sabaru, dengan apa yang dahulu mereka bersabar di dunia. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama, dan di sana mereka akan disambut dengan penuh penghormatan dan salam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita belajar dari Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau bersabar terhadap kemaksiatan istri Al-Aziz, pembesar kaum, menggoda beliau dengan sarana. Beliau jauh, semua pintu telah ditutup, beliau masih muda, dan beliau bersabar di dalam meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau bersabar atas musibah. Beliau dibuang ke dalam sumur, bahkan beliau dituduh mencuri oleh saudara-saudara mereka sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu iyasrik faqad saraka akhun lahu. Mereka berkata, jika dia mencuri, adik laki-laki dari Nabi Yusuf alaihissalam, faqad saraka akhun lahu, sungguh telah mencuri saudaranya ini, maksudnya Yusuf alaihissalam. Min qabl, sebelum itu saudara-saudara menceritakan tentang Nabi Yusuf dan mereka menuduh Nabi Yusuf mencuri, padahal tidak demikian. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum, maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan di dalam hatinya dan dia tidak menampakkan kepada mereka. Qal antum syarrum makana, sesungguhnya dia berkata dalam hati, kalian itu seburuk-buruk saudara. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sifatkan kepada saudara-saudara kalian. Dan ketika Nabi Yusuf telah berterus terang, kisah berlanjut, dan mereka kemudian membawa ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam ke negeri Mesir. Dan ternyata orang yang membantu selama ini, orang yang mereka tuduhkan di negeri Mesir pada saat itu, dan Nabi Yusuf alaihissalam mengaku bahwa sesungguhnya akulah Nabi Yusuf. A'innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Nabi Yusuf? Engkau benar-benar Yusuf? Ana Yusuf wa hadha akhi, sesungguhnya saya Yusuf dan inilah saudaraku yang saya
membuat skenario supaya dia tetap bertahan di negeri Mesir bersamaku. Inilah saudaraku. La tasriba alaikumul yaum. Dia bersabar, tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah semoga mengampuni dosa-dosa kalian, dan dialah yang maha penyayang di antara penyayang yang lain. Dan Nabi Yusuf menggambarkan tentang keadaannya menjadi khazainul ard, pemegang kunci perbendaharaan harta di negeri Mesir pada saat itu. Dari dibuang, dijual, dituduh bahwa dia telah dibunuh, dituduh mencuri, dan dia lebih baik masuk penjara daripada tergoda dengan godaan wanita pembesar kaum. Bahkan di dalam penjara, takbir mimpinya digunakan orang lain, dan orang lain mendapatkan manfaat, seolah-olah itu dari diri mereka sendiri, padahal itu adalah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Berlalu waktu, kemudian ingatlah orang itu, Nabi Yusuf menafsirkan, mentakbirkan mimpi penguasa, dan dia mendapatkan kedudukan yang mulia, bersabar dari meninggalkan maksiat, bersabar di atas ketaatan, tetap berdakwah kepada Allah, mendakwahkan kepada penghuni penjara. Apakah Allah yang satu itu lebih baik, ataukah Tuhan sesembahan yang bermacam beraneka ragam itu? Tetap mendakwakan sebagai seorang nabi dan rasul. Sampai pun Nabi Yusuf alaihissalam berhasil. Kemudian beliau menutup, innahu man yattaqi, dan sesungguhnya barang siapa yang sabar, dan sesungguhnya barang siapa yang bertakwa, wa yattaqi wa yasbir, dan siapa yang bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 poin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang keutamaan sabar. Dan di dalam puasa itu sendiri ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan hal yang mubah, makan dan minum. Kita bisa tinggalkan, kita bisa dan mampu tinggalkan itu semua pada waktu-waktu tertentu. Maka mudah-mudahan meninggalkan maksiat dan dosa adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada alasan, meninggalkan dosa dan maksiat adalah sebuah keniscayaan. Maka poin pertama berkaitan dengan perkara sabar adalah berusaha untuk sabar yang indah. Fasobrun jamil. Apa itu sabar yang indah? Sabar yang kosong dari keluh kesah kepada manusia. Tidak mudah menyebarkan kesusahannya di media sosial, media maya dan lain sebagainya. Tetapi sabar yang indah. Sebagaimana ungkapan Nabi Ya'qub alaihissalam, bapak dari Nabi Yusuf alaihissalam, innama ashku bathi uzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesulitan, kesusahan, kesedihanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar yang kedua, jika seorang yang bersabar, jika seorang berusaha untuk bersabar, bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sabarnya bernilai pahala, pahala pun pahala tanpa batas. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmulah hendaklah engkau bersabar. Bukan bersabar ditunjukkan kepada manusia untuk dipamerkan. Bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar adalah amal soleh, karena sabar adalah ibadah, maka meninggalkan maksiat, menjalankan ketaatan, maka bersabarlah. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah, berpuasa sampai matahari terbenam. Kemudian Allah Azza wa Jalla melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenankan kita semua untuk berbuka. Yang terakhir, jamaah sekalian, barakallahu fikum,
Yakinlah bahwa kita tidak mampu bersabar kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang pakar tafsir pada abad kontemporer ini, Ibnu Ashur, beliau menjelaskan, maka tidak heran karena Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan, karunia berupa nikmat kesabaran kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjadi pemimpin para nabi dan rasul dari ulul azmi, dan tidak ada yang pernah diciptakan dengan sesabarnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah kenapa sabar beliau begitu menakjubkan, karena sabar beliau dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam tingkat kesabarannya, maka memohonlah kepada Allah agar dianugerahkan kesabaran, dikokohkan kesabaran itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang beriman bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran itu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat, mudah-mudahan kalian mendapat kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, menguatkan kesabaran kita di dalam menjalankan berbagai macam ketaatan, berjuang di dalam menjalankan ketaatan itu, berjuang untuk bersabar di dalam meninggalkan segala macam maksiat karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar karena mendapati musibah dan ujian yang tidak kita sukai. Barakallahu fikum ajma'in. Sehingga kesimpulannya para ulama menyimpulkan sabar itu ada 3. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam menghadapi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa melaluinya dengan cara yang baik, mendapatkan pahala yang sempurna dan tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun sangat atas perhatian semuanya. Nyuwun pangapunten ada salah ada khilaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.